Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Lukman asal Jawa Tengah yang terkejut saat gadis bule Belarusia janda kaya raya tak dikenalnya tiba-tiba memeluknya di bandara. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Lukman, kalau kamu sudah yakin, Bapak dan Ibu Ridha. Tapi hati-hati ya di sana. Jangan percaya sama orang sembarangan. Ucapan itu terus terngiang di telinga Lukman saat ia duduk sendirian di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Sambil menggenggam tas selempang usang, pemuda asal Klaten, Jawa Tengah itu menatap kosong ke arah pesawat-pesawat yang hilir mudik di luar jendela kaca besar. Dalam dadanya, campur aduk antara rasa takut, gugup, dan harapan. Lukman, 28 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya hanya petani kecil, dan ibunya membuka warung nasi sederhana di depan rumah. Sejak lulus SMA, Lukman sudah sering bekerja serabutan. Mulai dari tukang bangunan, kuli panggul pasar, hingga sopir ojek. Namun hasilnya tak pernah cukup. Apalagi adiknya yang bungsu masih sekolah dan sering kekurangan biaya. Itulah yang membuatnya nekat mendaftar jadi TKI lewat jalur resmi. Ia mengikuti pelatihan dasar selama 3 bulan dan akhirnya mendapat panggilan kerja sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel di kota bernama Minsk, Belarus. Belarus itu dekat Rusia, Mas, ujar petugas agensi dulu. Kerjanya bersih-bersih hotel bintang 3. Gaji lumayan, sekitar 12 juta per bulan. Dapat tempat tinggal dan makan siang. Waktu itu, Lukman hanya mengangguk. Ia bahkan belum tahu di mana letak Belarus di peta. Yang ia tahu, angka 12 juta sudah cukup untuk membayar utang dan membiayai sekolah adiknya. Beberapa jam sebelum keberangkatan, rumah sederhana mereka di Klaten dipenuhi isak tangis. Mas, jangan lupa kirim kabar ya. Kalau bisa video call tiap minggu, ujar sang ibu sambil mengusap air mata. Wajahnya tampak lelah namun bangga. Lukman memeluk ibunya erat. Iya, Bu. Doakan biar rezekiku lancar di sana. Ayahnya tak banyak bicara, hanya menepuk bahunya dan memberikan amplop kecil berisi foto keluarga. Kalau kangen rumah, lihat ini. Jangan berubah, tetap jadi anak jujur seperti biasa. Dan kini, beberapa jam kemudian, Lukman sudah berada di bandara internasional, dengan paspor di tangan dan tiket di saku. Ia bahkan belum tahu bagaimana caranya membaca papan petunjuk yang semuanya dalam bahasa Inggris. Excuse me, where are you going? Tanya petugas bandara, seorang wanita berjilbab yang ramah. Lukman terkejut. Ia hanya menyodorkan tiket sambil berkata pelan, Minsk, saya mau ke Minsk. Oh, Belarus ya? Gate-nya nomor 7. Mas, lewat sana, ujarnya sambil menunjuk arah. Lukman mengangguk cepat. Dalam pesawat, Lukman duduk di dekat jendela. Ia melihat awan-awan putih melintas, sambil merapal doa dalam hati. Penerbangan panjang membuat punggungnya pegal. Saat transit di Istanbul, ia sempat tersesat karena tak paham prosedur imigrasi. Untung ada seorang TKI lain yang membantunya. Namaku Sardi. Kerja di pabrik roti di Polandia, ujar lelaki itu. Kalau kamu baru pertama kali, ya harus hati-hati. Banyak yang suka nipu orang asing. Lukman mengangguk, mencatat dalam hati. Setelah perjalanan hampir 18 jam dan transit 2 kali, akhirnya ia tiba di Minsk National Airport. Udara dingin langsung menyergap wajahnya saat keluar dari pesawat. Ini pertama kalinya ia merasakan suhu di bawah 0 derajat. Nafasnya berasap, dan tubuhnya menggigil meski sudah memakai jaket tebal. Dengan langkah ragu-ragu, ia berjalan menuju area kedatangan. Matanya celingukan mencari papan bertuliskan namanya. Tapi tidak ada. Tak ada satupun orang yang membawa papan bertuliskan, Lukman. Ia panik. Ia mencoba menelpon nomor kontak dari agensi. Tidak terhubung. Jangan panik, katanya dalam hati. Namun justru saat itulah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba, seorang wanita bule tinggi, rambut pirang panjang, dengan mantel tebal dan sepatu boots mahal, berlari ke arahnya. Daniel, teriak wanita itu. Lukman terkejut. Belum sempat bereaksi, wanita itu langsung memeluknya erat,
seperti menemukan harta karun yang hilang. Wajah wanita itu berlinang air mata. Lukman kaku. Bu, saya bukan Daniel. Saya Lukman. Saya dari Indonesia. Ucapnya gugup, dalam bahasa Indonesia yang tentunya tidak dimengerti wanita itu. Namun wanita itu tidak melepaskannya. Ia justru memandangi wajah Lukman lebih dekat, lalu menangis lebih keras. It's you, it's really you. Orang-orang di sekitar mulai melirik aneh. Lukman ingin kabur, tapi tidak berani mendorong wanita itu. Setelah beberapa saat, wanita itu sadar Lukman kebingungan. I'm sorry. I thought you're my husband, ucapnya dalam bahasa Inggris yang tersendat karena isak. Lukman hanya mengangguk-angguk. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan. Wanita itu kemudian mengambil ponselnya dan menunjukkan foto seorang pria bule, dan wajahnya memang sangat mirip dengan Lukman. Bentuk wajah, rahang, bahkan sorot mata. Daniel, my husband. He passed away 2 years ago, ujar wanita itu sambil tersenyum sedih. Lukman terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa menit kemudian, wanita itu mengajak Lukman duduk di area kafe bandara. Ia memesan teh panas untuk Lukman dan mencoba menjelaskan perlahan. Nama saya Natalia Ivanova, saya tinggal tidak jauh dari kota ini. Maaf kalau saya membuatmu takut. Aku hanya sangat kaget. Kau mirip sekali dengan almarhum suamiku. Lukman, dengan bahasa Inggris seadanya, mencoba menjelaskan bahwa ia hanyalah pekerja yang baru datang dari Indonesia. Ia tidak punya hubungan apa-apa. Namun Natalia hanya tersenyum dan menatapnya dengan wajah penuh rasa penasaran. Kau seperti hantu dari masa lalu, tapi aku tak ingin mengusirmu. Justru, aku ingin mengenalmu. Bab ini diakhiri dengan kebingungan Lukman yang belum juga dijemput oleh pihak agensi. Sementara itu, Natalia tiba-tiba menawarkan sesuatu yang di luar dugaan, tinggallah di rumahku untuk sementara. Aku bisa bantu kamu sampai kamu tahu harus kemana. Lukman menatap wanita bule itu dengan campuran takut, bingung, dan penasaran. Lukman masih duduk di bangku dekat kafe bandara. Tangannya memegang cangkir teh panas yang baru saja diberikan oleh wanita bule misterius itu. Wajahnya masih bingung, bahkan sedikit tegang. Ia sama sekali tak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di hadapannya duduk Natalia Ivanova, wanita tinggi berambut pirang dengan wajah cantik tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Matanya sembab, tapi kini sudah sedikit tenang setelah tadi sempat menangis saat memeluk Lukman. Aku benar-benar minta maaf tadi. Aku terlalu emosional, ucap Natalia dalam bahasa Inggris pelan. Lukman hanya tersenyum kaku. Ia menunduk, lalu mencoba menjawab, meski terbata-bata. Not Daniel. Lukman. From Indonesia. Natalia mengangguk cepat. No. You're not him. But you look exactly like him. It's scary. You look like my late husband. His name was Daniel. Lukman menelan ludah. Ia tidak tahu apa maksud semua ini. Ia bahkan belum bisa berpikir jernih sejak kejadian aneh tadi. Matanya terus mencari-cari seseorang dari pihak agensi yang seharusnya menjemputnya, tapi tak ada. Natalia melihat gelagat Lukman yang gelisah. Ia lalu bertanya, You White Someone? Yes, Someone, from agency. Work in hotel. Cleaning. Natalia tampak berpikir sejenak. Agency? They don't come. Lukman menggeleng. Not yet. Natalia menatap jam tangannya. Sudah hampir 1 jam sejak mereka duduk di situ. Ia kemudian berdiri, mengajak Lukman ikut. Come. I will help you. Lukman menolak dengan sopan. No. I white hair. Take come. Namun Natalia tetap berdiri, lalu mengambil ponselnya. Ia menelpon seseorang dan berbicara dalam bahasa Rusia. Tak lama, ia mengangguk dan kembali menatap Lukman. Listen, Lukman. My driver will come. I will take you to my house. You stay for now. Just for today. It's cold here. You look tired. Lukman bingung. Dalam hatinya, ia ingin menolak. Tapi tubuhnya sudah sangat lelah. Ia belum tidur dengan tenang sejak penerbangan semalam. Dan dingin kota Minsk benar-benar menusuk. Ia ragu.
Tapi saat Natalia menatapnya dengan senyum ramah, ia mengangguk perlahan. Only today. Natalia mengangguk lega. Yes, only today. We find your agency later. Mobil mewah warna hitam berhenti di depan terminal bandara. Seorang sopir tua turun dan membukakan pintu. Lukman terpana. Belum pernah ia naik mobil sebesar dan semewah itu. Dalam hati, ia merasa seperti orang kampung yang nyasar ke dunia lain. Masuk saja, Lukman. Duduk di sana, ujar Natalia sambil menunjuk kursi penumpang belakang. Lukman duduk dengan hati-hati. Mobil melaju perlahan meninggalkan bandara, memasuki jalanan kota Minsk yang sunyi dan tertutup salju tipis. Lampu-lampu jalan tampak remang, dan suhu di luar -3 derajat. Tapi di dalam mobil, hangat dan sunyi. Natalia menatap Lukman sesekali. Ia tampak masih terkejut dan penuh rasa ingin tahu. Aku masih tidak percaya kau bisa semirip itu dengan Daniel, ujarnya pelan. Lukman hanya menoleh sejenak dan tersenyum kecil. Daniel Goodman? Natalia tersenyum getir. Very good. He was my husband. He died in a car accident 2 years ago. My life changed after that. Lukman menunduk, ikut merasakan kesedihan wanita itu. Meskipun mereka baru bertemu, namun Lukman tahu bahwa rasa kehilangan tidak mengenal bahasa atau negara. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih. Bukan sekadar rumah biasa, tapi lebih mirip villa atau mansion. Lukman terpana melihatnya. Ia melangkah keluar dari mobil dengan kagum. Halaman luas tertutup salju, dan lampu-lampu taman menyala hangat. Natalia mengajak Lukman masuk ke dalam rumah. Aroma kayu dan bunga lembut menyambut dari dalam. Perabotan di dalamnya tampak mewah, tapi rapi dan tidak berlebihan. You can sleep here, ujar Natalia sambil menunjuk satu kamar tamu di lantai bawah. Shower, bed, food just rest. Lukman mengangguk. Ia benar-benar lelah. Namun sebelum masuk kamar, ia menatap Natalia dan berkata, Thank you. Not forget this. Natalia tersenyum, tapi senyumnya kali ini berbeda. Ada emosi yang sulit dijelaskan dalam sorot matanya. Malam itu, Lukman mandi air hangat, lalu makan roti dan sup yang disiapkan oleh asisten rumah tangga Natalia. Ia merasa seperti sedang mimpi. Di kampung, ia bahkan tak pernah makan roti dengan mentega impor seperti itu. Setelah makan, ia merebahkan diri di kasur empuk. Baru beberapa menit, matanya sudah terpejam. Tidur pulas tanpa mimpi. Keesokan paginya, Lukman terbangun karena suara ketukan di pintu. Lukman, suara Natalia dari luar. Lukman segera bangun dan membuka pintu. Natalia berdiri dengan 2 cangkir teh hangat. Good morning. Are you okay? Lukman tersenyum. Yes. Sleep good. Thank you. Mereka duduk di ruang tamu. Natalia lalu mengeluarkan map dari tasnya dan menyodorkan beberapa lembar kertas kepada Lukman. Checked. Your agency Made Amistake. They thought your flight was tomorrow. Not today. Lukman mengernyit. So, they come today. Natalia mengangguk. Yes. But, I have something to ask. Lukman menoleh, menunggu. Natalia menarik napas panjang. Lukman, would you like to work in my house? I need someone to help. Clean, drive, garden. I will pay more than hotel. Lukman terdiam. Ini terlalu cepat. Baru sehari ia di sini, dan sudah ditawari kerja oleh seorang janda kaya yang bahkan belum ia kenal. Saya pikir-pikir dulu, jawabnya pelan. Natalia tersenyum. Of course. Think first. No pressure. Namun yang tidak diketahui Lukman adalah, Natalia tak sekadar butuh asisten rumah tangga. Ia sedang butuh seseorang untuk mengisi kekosongan besar dalam hatinya. Dan pria asing dari Indonesia yang wajahnya begitu mirip suaminya, datang tepat saat ia paling rapuh. Pagi itu salju turun tipis di halaman rumah Natalia. Lukman berdiri di depan jendela kamar tamu, memperhatikan tetesan es putih yang jatuh perlahan ke tanah. Ia masih tak percaya bahwa dirinya, lelaki sederhana dari Klaten, kini berdiri di rumah seorang wanita bule kaya raya di Belarus. Perutnya lapar.
Ia melangkah keluar dari kamar dan menemukan aroma wangi roti dan kopi dari dapur. Ia ragu-ragu masuk, namun seorang wanita parubaya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tersenyum padanya. "You want breakfast?" tanya wanita itu dengan logat Rusia yang kental. "Yes, thank you," jawab Lukman pelan. Beberapa menit kemudian, Natalia datang dari arah tangga. Ia mengenakan pakaian santai, sweater putih dan celana panjang berbahan lembut. Wajahnya masih tampak lelah, namun senyum hangat tak hilang dari bibirnya. "Good morning, Lukman. Sleep well?" Lukman mengangguk. "Yes, sleep very good. House is warm." Natalia duduk di meja makan bersamanya. Ia menuangkan kopi ke cangkir dan memandang Lukman dengan ekspresi tenang, tapi jelas ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. "Saya ingin bicara sesuatu," katanya tiba-tiba dalam bahasa Inggris. Lukman menoleh, meletakkan garpu. "About what?" "Tentang kejadian di bandara? Tentang Daniel, suaminya yang sudah meninggal? Atau tentang tawaran kerja yang ia sampaikan kemarin?" Natalia menarik napas panjang. "Tentang semuanya. Tentang kamu, tentang kenapa aku merasa kamu harus ada di sini." Lukman diam, menunggu. "Daniel meninggal 2 tahun lalu. Kami menikah selama 7 tahun. Dia orang baik, sangat sabar, hangat, dan sangat mencintaiku." Natalia mengangkat cangkir kopinya, menatap isinya yang masih mengepul. "Setelah dia meninggal, aku merasa seperti kehilangan hidupku. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku padanya. Aku mencoba menjalani hari, tapi rasanya hampa. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi percakapan malam." Lukman mengangguk pelan. Meski tak sepenuhnya memahami kalimat Natalia karena keterbatasan bahasa, tapi ia tahu, wanita ini sedang terluka sangat dalam. "Lalu, kemarin, saat aku melihatmu keluar dari pintu bandara, jantungku berhenti. Aku pikir aku sedang bermimpi. Wajahmu, cara kamu berdiri, bahkan sorot matamu, semua sama seperti dia." Natalia menunduk. Suaranya mulai bergetar. "Aku tahu kamu bukan dia. Aku sadar. Tapi, entah kenapa aku merasa, mungkin Tuhan mengirimkan kamu untuk membantuku keluar dari kehampaan ini." Lukman tertegun. Dadanya sesak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi sorot mata Natalia begitu jujur. Ia tidak sedang berbohong atau menggoda. Wanita itu berbicara dari luka yang dalam. "I don't know what to say," ucap Lukman pelan. "I just a worker. I come to clean. Work." Natalia tersenyum samar. "Kamu bukan hanya itu. Kamu orang baik. Dan aku ingin menawarkan sesuatu, bukan sekadar pekerjaan." Lukman meneguk air putihnya. "Apa maksudnya?" Natalia meraih sebuah map di kursi samping dan menyerahkannya. Di dalamnya, terdapat surat perjanjian kerja sederhana, namun dengan bayaran sangat besar. "I want you to stay here. Work in this house. Bantu aku merawat rumah, kebun, kandang anjing kecilku. Aku akan bayar kamu 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh hotel tempat kamu seharusnya kerja." Lukman membelalakan mata. Ia membaca angka nominal di lembar itu, sekitar 25 juta rupiah per bulan. Ini banyak sekali," gumamnya. Natalia mengangguk. "Karena aku ingin kamu nyaman. Aku tidak hanya butuh orang bersih-bersih. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, yang bisa mendengarkan, dan tidak membuatku merasa sendirian lagi." Lukman bingung. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Tawaran itu memang menggiurkan, bahkan luar biasa. Tapi di saat yang sama, ia masih belum yakin dengan maksud sebenarnya. "Apa saya harus tidur di sini setiap hari?" tanyanya. Natalia tersenyum. "Tidak harus. Kalau kamu mau tinggal di luar juga boleh. Tapi untuk sementara, aku ingin kamu di sini. Sampai kamu siap." Lukman menunduk, berpikir keras. Ia memikirkan ibunya di kampung. Bayaran sebesar itu bisa membuat warung ibunya berkembang. Adiknya bisa lanjut kuliah. Ia bahkan bisa membangun rumah. Tapi ia juga merasa ada yang aneh. Mengapa wanita ini begitu mudah percaya? Apakah karena wajahnya mirip Daniel? Ataukah Natalia memang sedang kesepian dan tidak berpikir jernih? "Maaf,
Saya boleh jujur? Tanya Lukman tiba-tiba. Silakan, jawab Natalia. Saya takut. Saya bukan orang pintar. Bahasa Inggris saya jelek. Saya bukan orang penting. Saya cuma orang desa. Takut, saya mengecewakan. Natalia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Justru itu. Kamu jujur. Daniel juga begitu. Dia tidak sempurna. Tapi dia baik. Sama seperti kamu. Lukman menunduk lagi. Kali ini lebih lama. Jantungnya berdebar. Mungkin karena bingung, atau mungkin karena pelan-pelan, ada rasa yang tumbuh. Rasa iba, rasa hormat, dan sedikit, rasa nyaman. Setelah diam cukup lama, Lukman mengangkat kepala dan menatap Natalia. Saya mau coba. Tapi, hanya kerja. Tidak lebih dari itu. Natalia mengangguk. Tentu, aku tidak minta lebih. Aku hanya ingin seseorang yang bisa membuat rumah ini terasa hidup lagi. Hari itu Lukman resmi tinggal di rumah Natalia. Ia mulai membantu membersihkan ruang tamu, menyapu halaman belakang, bahkan mencuci mobil pribadi wanita itu. Ia juga mulai belajar menggunakan beberapa alat kebersihan modern yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di malam hari, mereka makan malam bersama. Natalia sering bercerita, sementara Lukman hanya mendengarkan dan sesekali mengangguk. Kadang mereka tertawa kecil karena salah paham bahasa. Kadang mereka diam cukup lama, hanya menikmati kehangatan di tengah musim dingin. Namun jauh di dalam hati Lukman, ada suara yang terus berbisik. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini lebih dari sekadar bersih-bersih. Ini awal dari sesuatu yang belum bisa kau mengerti. Natalia berdiri di depan kamar Lukman sambil berkata pelan. Thank you for staying. I feel not alone anymore. Dan Lukman hanya menjawab lirih dari balik pintu. Sama-sama, Bu Natalia. Hari-hari Lukman di rumah Natalia perlahan mulai berjalan dengan ritme yang teratur. Setiap pagi ia bangun pukul 6, membersihkan ruang tamu, menyapu halaman belakang yang tertutup salju tipis, dan merapikan ruang kerja Natalia. Pekerjaan itu sebenarnya tidak terlalu berat. Jauh lebih ringan daripada saat ia menjadi kuli bangunan di Klaten dulu. Tapi yang membuatnya kerap bingung adalah situasi dan suasana rumah itu sendiri. Rumah itu sangat besar, tapi sunyi. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada canda tawa. Hanya suara langkah kaki, detik jam dinding, dan kadang-kadang isak tangis Natalia di malam hari. Lukman tidak pernah berani bertanya soal itu. Ia hanya mendengar samar dari balik pintu. Suatu pagi, saat sedang menyiram tanaman di dalam rumah kaca belakang, Natalia tiba-tiba muncul. Kamu suka tanaman? Tanyanya dalam bahasa Inggris sambil tersenyum. Lukman menoleh. Suka, tapi di kampung saya, tanam padi, bukan bunga. Natalia tertawa kecil. Di sini, bunga saja susah hidup. Dingin sekali. Lukman mengangguk. Saya juga susah hidup di sini. Dinginnya luar biasa. Natalia tertawa lagi, kali ini lebih lepas. Tapi kamu kuat. Banyak orang Asia tidak tahan cuaca belarus. Saya coba kuat. Sudah janji ke ibu saya, jawab Lukman dengan polos. Natalia menatapnya. Ibumu pasti bangga punya anak seperti kamu. Lukman menunduk, lalu tersenyum kecil. Saya belum berhasil. Belum kirim uang. Belum bantu banyak. Natalia menepuk pundaknya pelan. Tinggal di sini saja sudah keputusan besar. Saya tahu, itu tidak mudah. Mereka terdiam sejenak. Angin dingin masuk dari sela pintu kaca. Lukman lalu berdiri dan melanjutkan pekerjaannya. Natalia tidak pergi. Ia justru ikut menyiram beberapa pot. Lukman, kalau tidak keberatan, nanti sore temani saya ke supermarket ya. Saya mau beli bahan makanan, kata Natalia. Baik, saya ikut. Sore harinya, mereka pergi berdua naik mobil. Natalia yang menyetir, sementara Lukman duduk di sampingnya. Sepanjang jalan, mereka banyak berbicara. Natalia menceritakan tentang masa kecilnya, tentang masa muda di Prancis, dan bagaimana ia bertemu Daniel, suaminya, saat berlibur di Italia. Kami menikah di Roma. Itu hari terindah dalam hidupku, katanya sambil memegang kemudi. Lukman hanya mendengarkan. Ia kagum, sekaligus bingung,
Kenapa wanita secantik dan sekaya Natalia bisa begitu terbuka padanya? Di supermarket, Natalia bahkan menggandeng lengan Lukman saat mereka memilih bahan makanan. Biar tidak dingin, katanya sambil tertawa. Lukman sempat merasa risih, apalagi ada beberapa orang yang memandangi mereka dengan heran. Tapi Natalia tidak peduli. Kamu tahu, kamu mirip Daniel bukan cuma wajah. Cara kamu jalan, cara kamu senyum semua mirip, katanya sambil memandangi wajah Lukman. Lukman terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jujur saja, setiap kali Natalia membicarakan Daniel, ia merasa seperti sedang menggantikan posisi seseorang yang sangat dicintai. Beberapa hari kemudian, Natalia mengajak Lukman makan malam di ruang makan utama. Biasanya mereka makan di dapur bersama pembantu rumah tangga. Tapi malam itu, Natalia ingin makan hanya berdua. Ia bahkan mengenakan gaun biru tua dan sedikit riasan wajah. Lukman yang hanya memakai kemeja sederhana merasa kikuk. "Kenapa harus seperti ini, Bu Natalia?" tanyanya pelan. "Karena kamu tamu spesial. Dan karena aku sudah lama tidak merasa punya teman," jawab Natalia. Makan malam itu berlangsung hangat. Mereka tertawa, bercanda, bahkan saling mencicipi makanan. Tapi di tengah suasana itu, Natalia tiba-tiba menjadi diam. Ia menatap wajah Lukman lama sekali, lalu berkata pelan, "Kalau kamu tahu betapa aku ingin waktu bisa diputar kembali." Lukman meletakkan garpunya. "Kenapa?" "Karena kalau bisa, aku ingin mencegah Daniel pergi hari itu. Kecelakaan itu menghancurkan hidupku." Suara Natalia bergetar. Matanya basah. Lukman merasa lemas. Ia ingin bicara sesuatu, tapi lidahnya keluh. "Maaf, saya tidak tahu harus bilang apa," ujar Lukman jujur. Natalia mengangguk. "Tidak apa-apa. Kamu sudah cukup hanya dengan mendengarkan." Malam itu, setelah makan malam selesai, Natalia berdiri di depan tangga dan menatap Lukman. "Kalau kamu lelah atau ingin pergi, bilang saja ya. Jangan dipaksakan," katanya tiba-tiba. Lukman mengerutkan dahi. "Kenapa ibu bilang begitu?" Natalia menunduk. "Karena aku takut. Aku mulai terlalu berharap kamu bisa menggantikan sesuatu yang tidak akan pernah kembali." Lukman terdiam. Ia tidak tahu harus merasa bagaimana. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Natalia mulai belajar beberapa kata bahasa Indonesia. Ia sering memanggil Lukman dengan sebutan "Mas", yang diucapkannya dengan lucu. "Mas, makan yuk," katanya sambil membawa roti. Lukman tertawa. "Bukan, makan yuk. Tapi, ayo makan." "Ah, susah," balas Natalia sambil tertawa juga. Mereka seperti dua orang dari dunia berbeda yang perlahan saling mengisi. Tapi semakin hari, perasaan di hati Lukman makin rumit. Ia mulai merasa nyaman. Tapi ia juga merasa bersalah. Ia tahu bahwa Natalia masih melihatnya sebagai bayangan suaminya yang sudah tiada. Suatu malam, Lukman duduk sendiri di kamar, menatap foto ibunya di ponsel. Ia berbicara lirih. "Bu," Lukman bingung. "Di sini enak. Dikasih tempat tinggal, makan, kerja ringan. Tapi kok rasanya kayak bukan kerjaan biasa." Ia tidak tahu apakah ibunya akan mengerti perasaannya. Tapi yang jelas, hidupnya kini tidak lagi sederhana. Ia bukan hanya membersihkan rumah, tapi juga sedang terlibat dalam hidup seseorang yang hatinya masih luka. Natalia berdiri di pintu kamar Lukman, membawa secangkir teh. "Mas, boleh temani saya sebentar? Saya ingin cerita tentang Daniel dan tentang kamu." Dan Lukman hanya bisa mengangguk, lalu mengikuti langkah Natalia ke ruang tamu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Apakah aku benar-benar cuma pekerja di rumah ini, atau ada sesuatu yang lebih dari itu?" Malam itu, ruang tamu rumah Natalia terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena pemanas ruangan, melainkan karena suasana yang tercipta antara dua orang asing yang perlahan mulai saling memahami. Lukman duduk di sofa, secangkir teh hangat di tangannya. Di seberangnya, Natalia menatap ke arah perapian yang menyala pelan. Sesekali ia menatap Lukman, lalu menunduk lagi. "Daniel dulu suka duduk di sofa ini sambil baca buku," ucapnya pelan, memecah keheningan. "Kadang ia tidur di sini. Tapi sejak dia tidak ada,
sofa ini kosong. Dan, malam ini aku tidak merasa sendirian. Lukman menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Ia sadar, kehadirannya membuat Natalia merasa tidak sendiri, tapi ia juga takut jika rasa itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Saya hanya orang biasa, Bu, ujar Lukman hati-hati. Saya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Natalia menggeleng perlahan. Tidak apa-apa, Lukman. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup hanya dengan berada di sini. Mereka kembali diam. Hanya suara kayu terbakar di perapian yang terdengar. Natalia lalu melanjutkan, suaranya lebih pelan. Kamu tahu, kadang aku bertanya ke diriku sendiri, apakah wajar merasa nyaman dengan orang yang baru aku kenal? Lukman menoleh perlahan. Saya juga kadang bertanya seperti itu, Bu. Di kampung saya, orang baru biasanya dicurigai. Tapi di sini, saya seperti diterima. Natalia menatap Lukman. Karena kamu tulus. Di dunia ini, orang tulus itu jarang. Lukman menunduk. Ucapan Natalia menyentuh hatinya, tapi juga membuat dadanya sesak. Ia tidak ingin mengecewakan. Ia tidak ingin memberi harapan yang salah. Beberapa hari kemudian, salju turun lebih deras dari biasanya. Suhu turun drastis. Natalia tidak keluar rumah sama sekali, dan Lukman menghabiskan waktunya merawat rumah kaca, mengepel ruang tamu, dan memasak sup sederhana, hasil belajar dari video internet. Saat ia menyajikan sup ke meja makan, Natalia tersenyum lebar. Wah, ini buatanmu? Lukman mengangguk. Saya belajar dari YouTube, tapi tidak tahu rasanya enak atau tidak. Natalia mencicipi sesendok. Enak. Lebih enak dari yang biasa saya beli di luar. Lukman tertawa kecil. Barangkali ibu lapar. Natalia tertawa juga. Mungkin. Tapi kamu memang cepat belajar. Makan malam itu hangat. Mereka bercerita banyak hal. Natalia bertanya soal masa kecil Lukman, tentang keluarganya, sawah-sawah di Klaten, dan warung sederhana milik ibunya. Kamu kelihatan sangat mencintai keluargamu, kata Natalia. Saya tidak punya apa-apa, Bu. Tapi keluarga saya itu segalanya. Natalia mengangguk. Aku iri. Keluargaku tidak pernah dekat denganku. Setelah Daniel meninggal, mereka malah menyalahkan aku. Katanya, akulah yang menyebabkan dia terlalu lelah dan kecelakaan. Lukman menatap Natalia lama. Itu bukan salah ibu. Kecelakaan bisa terjadi ke siapa saja. Natalia mengangguk, tapi air matanya mengalir. Ia buru-buru mengusapnya. Maaf, saya terlalu mudah menangis. Tidak apa-apa, ujar Lukman pelan. Kadang, air mata lebih jujur dari kata-kata. Hubungan mereka makin dekat dari hari ke hari. Tapi kedekatan itu juga membuat Lukman gelisah. Ia merasa berada dalam situasi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia mulai merasa Natalia bukan sekadar majikan. Ia sudah seperti teman, tempat curhat, bahkan bagian dari hidupnya. Namun, perasaan itu tidak sederhana. Lukman tahu, ia hanya seorang pekerja. Ia bukan bule, bukan berpendidikan tinggi, bukan orang yang pantas berdiri di samping wanita sekelas Natalia. Tapi ia juga tidak bisa membohongi hatinya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Lukman duduk di teras belakang, menikmati udara dingin sambil menyeruput teh. Natalia tiba-tiba datang dan duduk di sampingnya. Kamu kelihatan lelah, kata Natalia. Sedikit, jawab Lukman, tapi segar kalau duduk di luar seperti ini. Natalia menatap langit yang penuh bintang. Dulu Daniel sering ajak aku duduk di sini. Dia bilang, kalau kita lihat bintang, masalah terasa kecil. Lukman tersenyum. Bapak saya juga pernah bilang begitu. Tapi beliau lihat bintang sambil nyemil kacang goreng. Natalia tertawa. Lucu ya. Kadang hidup sederhana justru lebih hangat. Mereka terdiam. Lalu Natalia berkata pelan, Lukman, kamu pernah jatuh cinta? Lukman terdiam. Pertanyaan itu datang begitu saja. Ia tidak siap menjawab. Tapi Natalia menatapnya penuh rasa ingin tahu. Pernah, jawabnya akhirnya. Tapi tidak kesampaian. Dia nikah sama orang lain. Natalia mengangguk. Sakit ya?
Lukman tersenyum miris. Iya, tapi saya sudah ikhlas. Sekarang hidup saya bukan buat cinta-cintaan. Saya kerja, bantu keluarga. Natalia menunduk. Kamu tahu, aku juga takut jatuh cinta lagi. Takut kehilangan lagi. Lukman hanya menatapnya, lalu berkata pelan, mungkin, yang kita butuhkan bukan cinta baru, tapi seseorang yang bisa diajak bicara, tanpa harus takut. Natalia menatap Lukman dalam-dalam. Dan aku merasa, kamu orang itu. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terasa. Natalia sering mengajak Lukman ngobrol lebih lama. Mereka mulai menonton film bersama, memasak bersama, bahkan berkebun kecil-kecilan di rumah kaca. Lukman tidak bisa membohongi dirinya. Ia mulai merasa nyaman. Bahkan saat Natalia tertawa atau bercerita, ia merasa ingin terus berada di situ. Tapi di sisi lain, ia juga takut. Takut jika semua ini berakhir hanya sebagai bayangan Daniel di mata Natalia. Suatu malam, Natalia mengajak Lukman makan malam di restoran mewah. Ada apa, Bu? Tanya Lukman saat mereka duduk. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin merayakan bahwa aku tidak lagi merasa sendiri. Lukman terdiam. Setelah makan malam, mereka berjalan di trotoar yang diselimuti salju. Angin dingin menerpa wajah, tapi hati Lukman terasa hangat. Natalia berhenti dan menatapnya. Lukman? Lukman menoleh. Iya, Bu. Aku tahu kamu bingung. Tapi aku hanya ingin bilang satu hal. Apa itu? Natalia menghela napas. Aku senang kamu ada di sini. Lukman tersenyum, tapi dalam hatinya, badai perasaan sudah mulai terbentuk. Natalia masuk lebih dulu ke dalam rumah. Sementara Lukman masih berdiri di luar, memandang ke arah langit dan berkata dalam hati, kalau ini semua mimpi, jangan bangunkan aku dulu. Lukman terbangun pagi itu dengan kepala sedikit berat. Semalam pikirannya dipenuhi banyak hal, tentang Natalia, tentang perasaannya sendiri, dan tentang masa depan yang mendadak terasa tak terduga. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi jendela yang diselimuti embun es. Suara burung camar sayup terdengar dari kejauhan, tapi suasana rumah tetap tenang seperti biasanya. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Natalia tampak lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan blus putih dan celana bahan berwarna krem, rambutnya disisir rapi dan bibirnya dihiasi lipstik tipis. Ia menunggu di ruang makan dengan 2 cangkir kopi dan beberapa potong roti panggang. Pagi, Mas Lukman, sapanya dengan senyum. Lukman agak terkejut. Biasanya Natalia menyapanya santai, tapi kali ini terdengar lebih formal dan serius. Pagi, Bu Natalia, jawab Lukman sambil duduk. Aku ingin bicara sesuatu. Penting, ucap Natalia, langsung pada intinya. Lukman menatapnya. Tentang apa? Natalia menarik napas panjang. Ia tampak gugup, tapi wajahnya tetap tenang. Aku sudah berpikir sejak beberapa hari lalu, dan aku tidak ingin menyembunyikan perasaan ini lebih lama. Lukman diam. Ia mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Aku tahu kamu kesini untuk bekerja. Aku tahu kamu orang baik, jujur, dan sederhana. Tapi aku juga tahu bahwa kamu membawa ketenangan dalam hidupku, sesuatu yang sudah lama hilang. Lukman menunduk. Ia bisa merasakan kemana arah pembicaraan ini. Natalia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Lukman, aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai suami. Lukman langsung menatap Natalia dengan mata terbelalak. Apa? Maksud ibu? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku ingin menikah denganmu. Lukman terdiam. Lama. Pikirannya kosong. Tubuhnya kaku. Kata-kata Natalia baru saja mengguncang seluruh dunianya. Saya, bukan siapa-siapa, Bu, ucapnya akhirnya. Saya bukan orang kota. Saya tidak sekolah tinggi. Saya, hanya orang kampung. Natalia tersenyum tipis. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh gelar. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku hidup. Yang jujur, yang sederhana, dan yang tidak berpura-pura. Lukman menggeleng pelan. Tapi, kenapa saya? Karena saya mirip Daniel? Natalia menatapnya dengan mata berkaca.
Awalnya, mungkin ya. Tapi sekarang, aku tidak melihat kamu sebagai Daniel lagi. Aku melihat kamu sebagai Lukman. Orang yang membuatku tertawa lagi. Yang membuat rumah ini hidup kembali. Lukman berdiri, berjalan pelan menjauh dari meja. Ia memeluk kepalanya. Ini terlalu cepat. Terlalu besar. Ibu, ini salah. Saya di sini cuma numpang kerja. Saya belum siap. Saya bingung. Natalia berdiri dan mendekatinya. Kamu tidak harus menjawab sekarang. Tapi aku jujur. Aku tidak ingin kehilanganmu, Lukman. Lukman menatap wanita itu. Matanya yang dulu terasa dingin kini tampak penuh rasa sayang. Tapi justru itulah yang membuat hati Lukman semakin berat. Kalau saya tinggal, apakah saya tinggal karena cinta, atau karena kasihan? Gumamnya pelan. Natalia menahan napas. Ia tahu, ini bukan tawaran kecil. Ini bukan sekadar perasaan. Hari itu Lukman pergi ke taman kota seorang diri. Ia duduk di bangku taman, memandangi danau beku dan beberapa anak kecil yang bermain salju. Ia mencoba menata pikirannya. Di satu sisi, perasaannya kepada Natalia sudah tumbuh. Ia merasa nyaman, dihargai, bahkan dicintai. Tapi di sisi lain, ia merasa seperti sedang berdiri di atas batas. Antara perasaan tulus dan ketakutan akan dianggap mengambil kesempatan. Ia lalu menelpon ibunya di Klaten. "Halo, Bu. Ini Lukman," katanya pelan. "Iya, Nak. Kamu sehat? Gimana kabarnya di sana? Kedinginan enggak?" "Sehat, Bu. Di sini dingin, tapi alhamdulillah masih kuat." Ibunya tertawa kecil di seberang. "Jangan lupa jaga makan, ya." Lukman terdiam sebentar. Lalu ia bertanya lirih, "Bu, kalau ada orang baik yang sayang sama Lukman, tapi orang itu dari luar negeri, beda budaya, beda bahasa, apa Lukman salah kalau merasa bingung?" Sejenak hening. Lalu ibunya menjawab dengan suara lembut, "Perasaan itu bukan soal negara, Nak. Kalau kamu merasa nyaman, dihargai, dan dia membuatmu jadi orang yang lebih baik, Bapak dan Ibu pasti ridha. Tapi jangan lupa, jangan pernah nikah karena kasihan. Nikahlah karena yakin." Lukman menunduk. Matanya berkaca. "Iya, Bu, makasih." Malam itu, Lukman kembali ke rumah. Natalia sudah menunggunya di ruang tamu, tampak gelisah. "Maaf, saya pergi tanpa pamit," kata Lukman pelan. "Tidak apa-apa," jawab Natalia. "Saya tahu kamu butuh waktu." Lukman duduk. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya pikir-pikir saya tidak ingin janji apa-apa sekarang, Bu. Tapi saya mau tinggal di sini. Saya ingin belajar mengenal Ibu, bukan sebagai majikan, tapi sebagai teman." Natalia menatapnya, lalu tersenyum lega. "Itu sudah cukup bagiku." Lukman menambahkan, "Dan kalau nanti waktu yang jawab saya akan tahu, apakah saya memang ditakdirkan untuk di sini, atau tidak." Natalia mengangguk. "Saya akan menunggu." Tanpa paksaan. Natalia berjalan ke arah Lukman, menaruh tangannya di bahu pria itu, dan berkata lirih, "Apapun pilihanmu nanti, aku tetap bersyukur pernah mengenalmu." Lukman menunduk, menyentuh tangan Natalia pelan. "Dan saya juga bersyukur pernah datang ke negara ini." Di luar, salju masih turun perlahan. Tapi di dalam rumah itu, dua hati yang terluka perlahan mulai saling menyembuhkan, meski dengan jalan yang belum pasti. Sudah 2 minggu sejak Natalia menyatakan keinginannya untuk menikahi Lukman. Meski Lukman belum memberi jawaban pasti, keduanya semakin dekat. Hubungan mereka tak lagi sekadar antara majikan dan pekerja. Ada kenyamanan yang tumbuh, ada ruang untuk saling mengenal lebih dalam. Setiap pagi, mereka minum teh bersama. Kadang Natalia bercerita tentang masa kecilnya, tentang kehidupannya di Prancis sebelum pindah ke Belarus. Lukman pun mulai lebih terbuka, bercerita tentang sawah, teman-teman masa kecilnya, bahkan pengalaman pertama kali naik pesawat terbang. Namun sebagaimana hidup tak selalu berjalan tenang, kedekatan mereka perlahan mulai terusik oleh masa lalu yang datang tanpa permisi. Hari itu, Natalia mendapat telepon dari mantan iparnya, Irina, adik mendiang suaminya, Daniel.
Lukman sedang membersihkan ruang kerja saat Natalia menerima telepon itu di ruang tamu. Suaranya terdengar tinggi dan tegang. "Ya, Irina, aku baik." "Tidak, aku tidak sakit." Suara Natalia terdengar kaku. "Apa maksudmu? Apa salah kalau aku punya teman dekat?" Lukman berhenti menyeka meja. Ia menoleh ke arah ruang tamu, merasa suasana tiba-tiba berubah dingin. "Tidak, dia bukan orang asing yang aku pungut sembarangan. Dia tinggal di sini karena aku percaya padanya." Lukman merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu pembicaraan itu pasti tentang dirinya. Beberapa menit kemudian, Natalia masuk ruang kerja dengan wajah marah dan mata yang tampak berkaca. "Maaf, kamu dengar tadi?" tanyanya pelan. "Saya tidak sengaja, Bu," jawab Lukman. Natalia duduk, mengusap wajahnya yang lelah. "Itu Irina. Dia dengar kabar dari tetangga. Katanya, aku tinggal serumah dengan laki-laki asing yang baru kenal. Mereka pikir aku gila." Lukman menunduk. "Kalau ibu tidak nyaman, saya bisa pergi." Natalia langsung menggeleng. "Jangan. Aku tidak peduli omongan mereka. Tapi, aku hanya kesal kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa aku berhak bahagia." Lukman tidak menjawab. Tapi ia bisa merasakan ada luka lama yang kembali terbuka. Dari cara Natalia berbicara, jelas sekali bahwa tekanan dari keluarga mendiang suaminya bukan hal baru. Malam itu, saat makan malam, Natalia tampak lebih pendiam dari biasanya. Tangannya memainkan sendok tanpa menyentuh makanannya. "Dulu, waktu Daniel meninggal, Irina menyalahkanku," ucapnya pelan. "Katanya, akulah yang membuat Daniel terlalu lelah. Aku yang mendorongnya terus bekerja." Lukman menatapnya. "Itu tidak adil, Bu." Natalia mengangguk. "Memang. Tapi mereka tidak tahu bagaimana aku dan Daniel saling mencintai. Kami bekerja keras karena kami ingin masa depan bersama." Ia menarik napas, lalu melanjutkan, "Irina selalu merasa aku hanya wanita pengganggu. Apalagi aku bukan orang Belarus asli." Lukman menunduk. Ia bisa merasakan bagaimana Natalia selama ini menahan beban sendirian. Dan kini, ketika ia mulai membuka hati kembali, orang-orang justru menghakimi. "Kamu tahu kenapa aku percaya padamu, Lukman?" tanya Natalia tiba-tiba. Lukman menggeleng pelan. "Karena kamu tidak pernah menuntut. Kamu tidak pernah minta apa-apa. Tapi kamu hadir, dan itu cukup." Lukman menatap Natalia. "Saya hanya ingin jadi orang baik, dimanapun saya berada." Natalia tersenyum kecil. "Dan itu membuatmu istimewa." Namun konflik tak berhenti di situ. Keesokan harinya, Irina datang ke rumah. Tanpa pemberitahuan, wanita itu berdiri di depan pagar, membunyikan bel dengan wajah marah. Lukman yang sedang menyapu halaman langsung membukakan pagar. "Iwan tu si Natalia," ujar Irina dengan nada tinggi. Lukman mengangguk pelan. "Please come." Natalia muncul beberapa saat kemudian, wajahnya sudah tegang sejak dari dalam. "Irina, tolong jangan buat keributan di sini," kata Natalia dalam bahasa Rusia. Irina menunjuk Lukman. Dia tinggal di sini? Kau bawa laki-laki asing ke rumah Daniel?" Lukman tidak mengerti ucapan mereka, tapi nada suara Irina cukup jelas, penuh amarah dan tuduhan. Natalia berdiri tegak. "Lukman adalah temanku. Dia membantuku. Dia menyelamatkanku dari kesepian." Irina mendengus. "Atau kau yang memanfaatkannya? Kau pikir dia tinggal di sini karena cinta? Dia pasti hanya kejar harta." Lukman mengernyit. Ia tidak paham, tapi ia merasa sedang direndahkan. Natalia melangkah maju. "Keluar dari rumah ini, Irina. Ini bukan urusanmu lagi. Daniel sudah tidak ada. Dan kamu tidak berhak mengatur hidupku." Irina pergi sambil melontarkan kalimat-kalimat yang tak bisa dimengerti Lukman, namun jelas berisi kemarahan dan penghinaan. Setelah wanita itu pergi, Natalia masuk rumah dengan napas tersengal. Ia duduk di sofa dan memegang kepalanya. "Saya minta maaf, Bu. Karena saya, Ibu jadi dimusuhi," kata Lukman sambil berdiri di dekatnya. Natalia menoleh. "Bukan karena kamu, Lukman. Tapi karena mereka tidak pernah bisa melihat kebahagiaan orang lain."
Lukman menunduk. Ia merasa bersalah, tapi juga marah. Ia tidak pernah berniat mengambil apapun dari Natalia. Ia hanya ingin bekerja dan menjalani hidup dengan tenang. Malam itu, Lukman merenung di kamarnya. Ia membuka pesan suara dari ibunya di Klaten. "Nak, jangan lupa siapa dirimu. Kalau kamu diperlakukan tidak baik, jangan lawan dengan marah. Tapi jangan juga diam terus. Kamu punya hak untuk dihormati." Lukman menghela napas. Ia sadar bahwa sejak hari pertama ia memutuskan untuk tinggal di rumah itu, ia sudah mengambil risiko. Tapi kini, konflik yang datang tak lagi sekadar perasaan. Ini sudah menyangkut harga diri. Esok harinya, Natalia mendekatinya saat sedang menyiram tanaman. "Lukman," ucapnya pelan, "kamu masih mau tinggal di sini?" Lukman menatapnya. "Saya masih mau, tapi saya juga ingin jujur. Kalau terus begini, saya takut bukan cuma saya yang disalahkan, tapi ibu juga." Natalia mengangguk. "Aku tahu. Karena itu, aku ingin kita pikir ulang semua ini. Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku ingin melindungi kamu." Lukman menatap wajah wanita itu. Ada kelelahan di sana, tapi juga kasih. "Saya tidak mau pergi, Bu. Tapi saya juga tidak mau jadi alasan ibu disakiti." Natalia menunduk, suaranya gemetar. "Kita cari jalan tengah, ya, Lukman. Kita tidak harus buru-buru. Tapi jangan juga berhenti." Lukman mengangguk pelan. "Saya ikut jalan yang ibu pilih. Selama itu tidak menghapus siapa saya sebenarnya." Natalia memegang tangan Lukman dan berkata lirih, "Aku tidak ingin kehilangan kamu, tapi aku juga tidak ingin kamu kehilangan harga dirimu." Dan Lukman menjawab dengan suara rendah, "Saya di sini bukan untuk mengambil. Saya di sini untuk menemani, kalau ibu masih mengizinkan." Hari-hari setelah kedatangan Irina terasa berbeda. Meski rumah Natalia tetap sunyi, Lukman merasakan perubahan suasana. Natalia lebih sering diam. Tatapannya jauh, seolah ada beban yang belum bisa ia lepaskan. Lukman berusaha bersikap seperti biasa. Ia tetap menyapu, membersihkan rumah kaca, memasak, dan membantu Natalia menyiapkan makan malam. Tapi ia tahu, di dalam hati wanita itu sedang berperang dengan dirinya sendiri, antara mempertahankan kebahagiaan atau menyerah pada tekanan orang-orang sekitar. Suatu malam, setelah makan malam selesai, Natalia mengajak Lukman duduk di ruang tamu. Suasana sedikit tegang, meski keduanya saling tersenyum. "Aku sudah berpikir, Mas," ucap Natalia perlahan, "kalau kita terus seperti ini, bersembunyi, orang-orang akan terus menilai kita dengan cara mereka sendiri." Lukman mengangguk pelan. "Saya juga capek pura-pura. Tapi, apa ibu siap menghadapi omongan mereka?" Natalia menatap Lukman, matanya penuh keyakinan. "Aku tidak peduli lagi. Kalau kita terus sembunyi, kita akan selalu takut. Aku ingin jalani hidupku dengan jujur. Kalau memang kamu orang yang aku pilih untuk mendampingi hidupku, maka aku akan berdiri di sampingmu, di depan semua orang." Lukman tercekat. Ia belum pernah melihat Natalia sekuat ini. "Apa maksud ibu?" tanyanya hati-hati. "Aku akan memperkenalkan kamu secara resmi, sebagai orang terdekatku." Lukman menelan ludah. "Apa? Itu berarti ibu ingin kita pacaran atau menikah?" Natalia tertawa kecil. "Pacaran sudah terlalu remaja untuk kita, ya? Tapi kalau kamu belum siap menikah, tidak apa-apa. Yang penting, kamu tidak sembunyi dariku. Dan aku juga tidak malu mengaku bahwa kamu orang yang aku cintai." Lukman menunduk. Kata "cinta" itu membuat jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menyangka seorang wanita seperti Natalia bisa mengucapkan itu dengan begitu jujur kepadanya. 2 hari kemudian, Natalia mengundang beberapa teman dekatnya ke rumah. Sebagian dari mereka adalah rekan bisnis, sebagian lagi teman lama yang dulu dekat saat ia masih tinggal di Prancis. Sore itu, Lukman diminta mengenakan kemeja putih dan celana kain. Ia canggung. Ini bukan dunia yang biasa ia masuki. Ia terbiasa pakai kaos dan sandal jepit, bukan berdiri di antara para tamu berpakaian jas dan gaun mahal. Natalia memperkenalkannya kepada semua orang. "Ini Lukman,
Dia berasal dari Indonesia. Dia orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Beberapa tamu tersenyum, ada yang sekadar mengangguk. Tapi ada juga yang tampak bingung, bahkan terkejut. Wajah-wajah bule yang biasanya sopan kini tak bisa menyembunyikan rasa heran. Salah satu pria parubaya, berkacamata, bertanya langsung kepada Lukman dalam bahasa Inggris. "Are you her new assistant or something else?" Lukman menoleh ke arah Natalia, bingung harus menjawab apa. Natalia menjawab lebih dulu, tegas, "He is not my assistant. He is the person I chose to be beside me." Suasana langsung hening beberapa saat. Tapi Natalia tetap berdiri dengan kepala tegak, menggandeng lengan Lukman seolah tak peduli dengan tatapan mereka. Setelah acara selesai, Natalia dan Lukman duduk di ruang tamu. Wajah Natalia tampak lega, meski sedikit lelah. "Kamu hebat tadi," kata Natalia sambil menuangkan teh. Lukman tersenyum canggung. "Saya gugup setengah mati. Saya takut bikin malu ibu." "Tidak," Natalia menggeleng. "Kamu tidak bikin malu. Justru kamu membuatku bangga." Lukman menatap wanita itu. Dalam hati, ia merasa aneh, bahagia, haru, tapi juga takut. Ini bukan hidup yang ia rencanakan. Ia hanya ingin kerja, kirim uang ke kampung, dan pulang sebagai orang yang bisa membanggakan ibunya. Tapi kini, dunia mulai melihatnya. Bukan sebagai TKI biasa, tapi sebagai pendamping seorang janda kaya Eropa. 3 hari kemudian, sebuah artikel muncul di situs berita lokal. Judulnya cukup mencolok. Natalia Borovic ditemani pria asing asal Asia, kekasih baru atau pekerja rumah tangga. Natalia menemukan artikel itu lebih dulu dan menunjukkan pada Lukman di tablet. "Lihat ini," katanya datar. Lukman membaca dengan gugup. Isi artikelnya penuh spekulasi, menyebut tentang masa lalu Natalia, luka kehilangan suaminya, lalu tiba-tiba dekat dengan pria muda asal Indonesia yang disebut misterius. "Mereka bilang saya cuma numpang hidup," kata Lukman lirih. "Mereka bisa bilang apa saja," balas Natalia. Suaranya mulai naik. "Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang kita." Lukman berdiri, berjalan ke arah jendela. "Ibu, saya takut. Ini sudah terlalu jauh. Dulu saya hanya ingin kerja, sekarang nama saya muncul di media." Natalia berdiri, mendekatinya. "Kalau kamu tidak tahan, aku mengerti. Aku tidak akan menahanmu. Tapi kamu harus tahu, aku tidak akan menyesal pernah memperjuangkanmu." Lukman menatap Natalia. Wajahnya lelah, tapi matanya jujur. Ia tahu, wanita itu tulus. Dan di balik semua yang mewah dan rumit, ia hanyalah perempuan yang ingin dicintai dengan sederhana. "Saya tidak akan pergi, Bu. Tapi beri saya waktu untuk kuat," ujar Lukman akhirnya. Natalia mengangguk. "Aku tidak minta kamu sempurna. Aku hanya minta kamu jujur. Dan kamu sudah melakukannya." Hari-hari selanjutnya menjadi ujian bagi Lukman. Ia mulai dikenali oleh tetangga, kadang jadi bahan omongan, kadang disapa dengan basa-basi yang terasa menyindir. Namun satu hal yang tak berubah, Natalia selalu berdiri di sampingnya. Ketika Lukman sedang duduk di taman kecil rumah itu, Natalia duduk di sampingnya dan berkata, "Kalau kita bisa melewati ini, aku yakin tidak ada yang bisa pisahkan kita." Lukman tersenyum. "Saya belum tahu apa yang akan terjadi, Bu. Tapi saya janji satu hal, saya tidak akan lari dari ibu." Natalia menggenggam tangan Lukman, lalu berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Kalau dunia tidak percaya padamu, biar aku yang percaya." Lukman menunduk, matanya berkaca. "Dan kalau dunia menertawakan kita, biar saya yang jaga ibu tetap tegak." Di luar, salju mulai mencair. Musim semi perlahan mendekat. Dan di dalam hati mereka, cinta yang sederhana mulai tumbuh semakin berani. Salju perlahan mencair. Udara masih dingin, tapi mentari musim semi mulai menampakkan wajahnya. Bunga-bunga kecil tumbuh di taman belakang rumah, mewarnai rerumputan yang selama ini tertutup putih. Lukman berdiri di depan kaca jendela, memandangi halaman luar. Di tangannya, secangkir teh hangat menggigil pelan. Sudah lebih dari 2 bulan ia tinggal di rumah itu. Namun kini, setiap langkah yang ia ambil terasa berat, karena satu keputusan besar yang terus menyesaki pikirannya.
Natalia berdiri di belakangnya, diam, seolah menunggu sesuatu. Aku akan pergi ke Paris minggu depan. Ada urusan bisnis yang harus aku selesaikan, ujar Natalia tenang. Lukman menoleh. Sendiri? Awalnya begitu. Tapi, aku ingin kamu ikut. Lukman menunduk. Paris itu, jauh. Natalia tertawa pelan. Iya, jauh dari Klaten. Tapi mungkin, dekat dengan takdir kita. Lukman tersenyum kecil, tapi tak berkata apa-apa. Natalia melanjutkan, Mas, aku tahu kamu masih bimbang. Aku tidak pernah memaksa. Tapi aku ingin tahu, kamu sebenarnya ingin pergi atau tinggal? Lukman menatap mata Natalia. Boleh saya jujur? Tentu. Saya ingin pulang, Bu. Pulang ke Indonesia. Ketemu ibu. Ketemu sawah. Teman-teman lama. Saya ingin menginjak tanah saya sendiri. Natalia diam sejenak. Lalu mengangguk. Aku mengerti. Tapi, lanjut Lukman. Saya tidak mau pergi sebagai orang yang kabur. Saya ingin pergi sebagai orang yang sudah membuat keputusan dengan tenang. Natalia mendekat. Lalu, bagaimana dengan kita? Lukman menarik napas panjang. Saya sudah pikirkan. Kalau ibu memang benar-benar ingin bersama saya ingin ibu ikut ke Indonesia. Natalia tertegun. Kamu serius? Saya serius. Saya tidak ingin hidup dalam bayangan masa lalu ibu. Di Belarus, saya selalu merasa jadi orang luar. Tapi kalau ibu ke Indonesia, kita mulai dari nol. Tidak ada yang kenal saya, tidak ada yang kenal ibu. Kita bisa hidup seperti orang biasa. Natalia terdiam cukup lama. Ia tampak berpikir keras. Lalu, tiba-tiba tersenyum. Kamu tahu, waktu aku kecil, aku pernah bilang ke ayahku, aku ingin tinggal di desa. Hidup sederhana, tanam sayur, punya ayam, dan lihat matahari setiap pagi. Lukman tertawa. Ibu bisa dapat semua itu di kampung saya. Kecuali ayam, karena ayam di rumah saya sering dicuri tetangga. Natalia tertawa keras, lepas, dan matanya berkaca. Kalau begitu, ya, Mas Lukman. Aku ikut kamu ke Indonesia. 3 minggu kemudian, Lukman dan Natalia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya mengenakan pakaian sederhana. Tak ada barang mewah, hanya 2 koper besar dan 1 tas kecil yang berisi dokumen penting. Di depan gerbang kedatangan, Ibu Lukman berdiri bersama 3 orang tetangga. Wajahnya tampak bingung sekaligus penasaran melihat Lukman membawa seorang wanita bule berambut pirang. Ibu, seru Lukman sambil mendekat dan langsung memeluknya erat. Air mata langsung mengalir di pipi wanita tua itu. Ya Allah, akhirnya kamu pulang juga, Nak. Iya, Bu. Lukman pulang. Dan Lukman bawa seseorang. Lukman menoleh ke arah Natalia, lalu berkata, ini Natalia, Bu. Wanita yang selama ini bantu Lukman di sana. Dia calon istri Lukman. Ibu Lukman menatap Natalia lama, lalu tersenyum dan memeluknya. Selamat datang, Nak, semoga kamu betah di kampung kami. Natalia tersenyum haru. Terima kasih, Ibu. Saya ingin belajar, jadi bagian dari keluarga ini. Hari-hari awal di kampung tak mudah bagi Natalia. Ia harus terbiasa dengan listrik yang sering padam, suara ayam berkokok sejak subuh, dan panas terik yang membuatnya sulit tidur siang. Namun, ia tidak mengeluh. Ia belajar memasak nasi di atas kompor gas kecil, membantu Ibu Lukman menyapu halaman, dan bahkan mulai belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Mas, aku tadi belajar bilang, matur nuwun. Betul? Tanya Natalia saat makan malam. Lukman tersenyum. Betul, Bu. Jangan panggil saya, Bu, terus. Saya sekarang orang kampung. Panggil saya, Embok, misalnya. Mereka tertawa bersama. Hubungan mereka semakin kuat. Tak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi bayangan Daniel yang membebani. Kini, hanya ada 2 orang yang memutuskan untuk memulai hidup dari nol, di tempat yang sama sekali baru bagi satu pihak, dan sangat akrab bagi pihak lain. Sebulan kemudian, pernikahan sederhana digelar di balai desa. Hanya dihadiri keluarga, tetangga,
dan beberapa teman dekat. Natalia mengenakan kebaya berwarna gading. Rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya tak henti-henti menghiasi wajah. Lukman mengenakan beskap coklat dan belangkon. Ia tampak gagah, namun tetap bersahaja. Ketika penghulu menanyakan kesediaannya, suara Lukman terdengar lantang, "Saya terima nikahnya Natalia Borovic binti Vladimir dengan mas kawin tersebut, tunai." Suara hadirin berseru, "Sah?" Air mata menetes di pipi Natalia. Ia memeluk Lukman erat. "Sekarang aku resmi jadi istrimu, bukan karena kesepian, tapi karena cinta yang kita pilih sendiri." Lukman menatap istrinya. "Dan saya suami ibu, bukan karena saya mirip Daniel, tapi karena saya ingin jalani hidup ini bersama ibu. Dari awal sampai akhir." Cerita diakhiri dengan adegan Lukman dan Natalia duduk di beranda rumah kecil mereka, memandangi sawah yang hijau menghampar. Natalia menyandarkan kepalanya di bahu Lukman. "Mas, kamu bahagia?" Lukman tersenyum. "Belum kaya, tapi bahagia." Natalia tersenyum juga. "Aku tidak butuh kaya. Aku hanya butuh hidup yang nyata." Dan di tengah hamparan sawah, suara jangkrik malam, serta aroma tanah basah, dua hati yang berasal dari dua dunia berbeda, kini menyatu, bukan karena takdir yang memaksa, tapi karena hati yang saling memilih.